Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang leadership atau kepemimpinan. Yang akan menjadi fokus kita pada hari ini adalah tentang fungsi dari seorang leader, fungsi dari seorang pemimpin, lalu kemudian apa saja yang menjadi karakter atau ciri-ciri dari seorang pemimpin yang dianggap efektif, yang dianggap memiliki pengaruh dan mempunyai peran yang besar dalam hal memajukan organisasi. Kan kita tahu bahwa yang namanya pemimpin itu dalam suatu organisasi apapun, baik kecil maupun besar, dimulai dari rumah tangga sampai kepada negara, ya, itu pastinya ketika dipimpin oleh seorang pemimpin memiliki tujuan tertentu. Ya, rumah tangga tentu ada seorang pemimpin, yaitu seorang suami, seorang bapak yang bertujuan, yang berfungsi untuk memanage rumah tangga, ya, melakukan pengelolaan rumah tangga supaya tercapai kehidupan bersama dalam rumah tangga itu yang sejahtera, ya, yang aman, yang melindungi semua orang di rumah, dan kemudian melakukan pembinaan, melakukan kewajiban-kewajiban, ya, terus kemudian juga melakukan batasan-batasan agar anggota rumah jangan ada yang melakukan hal-hal yang bisa membahayakan ketentraman rumah tangga, kan gitu ya. Tujuan rumah tangga tentu adalah mencapai sakinah mawaddah warahmah, kan gitu ya. Mencapai suatu hal yang menjadi kebahagiaan bersama, penuh kasih sayang, penuh saling mengingatkan, penuh saling bantu, saling mengisi dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa fungsi pemimpin di situ adalah how to manage the organization. Ya, bagaimana mengorganisasi, memanage organisasi, sekalipun itu organisasinya adalah organisasi yang kecil, sekelas rumah tangga. Apalagi kemudian kalau kita katakan bahwa pemimpin itu adalah pemimpin negara yang memimpin, katakanlah masyarakat yang mungkin jumlahnya bisa berjuta-juta. Bahkan di Indonesia sendiri pemimpin atau presiden itu membawahi atau mengelola, memanage, ya, bagaimana negara ini bisa mencapai keadilan sejahtera yang dicita-citakan, di mana keadilan itu harus keadilan sosial yang adil dan merata untuk 270 orang, ya, 270 juta, bukan 70 orang, 270 juta orang. Ya, jadi tidak mudah menjadi pemimpin itu, apalagi menjadi pemimpin negara. Nah, kita tahu bahwa di masa menjelang pilpres ini orang berlomba-lomba kepengen jadi pemimpin, ya, pengen jadi presiden semuanya, si A, si B, si C, si D, ya, semuanya berlomba-lomba untuk menjual diri, bagaimana supaya mendapatkan vote, mendapatkan suara dari masyarakat sehingga terpilih dan dilantik menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia yang notabene memiliki rakyat 270 juta orang. Wah, keren, gagah ya, punya anak buah 270 juta, siapa yang nggak pengen. Nah, pemimpin juga pastinya nanti, apalagi pemimpin negara, akan memiliki kekuasaan yang sangat besar, ya, memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk kekuasaan untuk mengelola uang negara yang jumlahnya ribuan triliun. Nah, bukan main-main itu. Makanya semua pada berlomba-lomba nih, partai-partai pada mencalonkan si A, si B, si C, si D dalam rangka supaya mendapatkan simpati rakyat, kemudian terpilih di Pilpres tahun depan. Kalau sekarang bulan Februari berarti pas 1 tahun kita akan melakukan pemilihan presiden dan legislatif tanggal 20 Februari. Sekarang tanggal berapa ini? Kalau tanggal 15, 5 hari lagi. Jadi 1 tahun 5 hari lagi kita akan melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden dan legislatif. Nah, tentunya seorang pemimpin, kalau dalam agama Islam itu semua orang kan dikatakan pemimpin. Ya, pemimpin paling tidak memimpin diri sendiri. Ya kan, dalam diri kita ini kan ada hal-hal yang saling bertentangan. Ada malaikat, ada iblis di diri kita ini. Ada malaikat yang selalu menyuruh kita untuk melakukan pengabdian kepada Allah, sementara iblis selalu menyuruh kita untuk melakukan pengingkaran kepada Allah.
Maka peperangan antara itu kita yang berdiri di tengah-tengah, bagaimana kita bisa memanage diri kita supaya kita bisa memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itu tujuan hidup kita. Nah, berarti kita harus mampu untuk mengelola semua aset yang ada di diri kita supaya itu makin meningkatkan kita ke arah tujuan yang harus kita capai. Apa asetnya? Ya kesehatan terutama. Kesehatan itu merupakan aset utama. Apapun juga kalau udah nggak sehat nggak ada gunanya. Ya kan? Udah hilang nilainya kalau kita nggak sehat. Nah, terus kemudian aset apa lagi? Ya semua anggota badan kita mempunyai anggota badan yang utuh. Ya, ada 2 tangan yang tidak cacat, ada 2 mata yang tidak cacat, ada hidung yang berfungsi sempurna, ada mulut yang tidak ngomongnya cadel, ngomong baik, apalagi bisa nyanyi, berarti kan bagus kalau ininya vokalnya. Nah, itu semua adalah aset-aset yang harus dimanfaatkan. Yang kemudian juga di dalam hati kita ada dalam diri kita juga ada hati yang berfungsi sebagai apa? Sebagai cerminan, sebagai barometer, sebagai kendali supaya kita tetap bisa ada on the track di dalam rel, jangan sampai kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, akhirnya nyebur. Nah, kan nggak boleh seperti itu. Nah, juga dalam kita ada pikiran, pikiran yang biasanya dilambangkan dengan otak, ya. Dan otak inilah yang akan memandu kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan, yang diinginkan, baik ketika kita memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, apalagi memimpin negara. Otak inilah yang mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, kadang-kadang otak itu dilambangkan sebagai apa ya? Sebagai suatu simbol dari kecerdasan. Ya, orang yang cerdas biasanya dianggapnya memiliki otak yang cemerlang gitu. Sementara orang yang kadang-kadang agak lambat berpikir itu sering dikatakan sebagai orang dungu. Ya, kan ada orang tuh yang merasa dirinya ahli lalu kemudian semua orang dikatakan dungu gitu ya. Padahal dungu atau tidak, pinter atau tidak kan terkait dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak ada batasnya kecuali ilmu Allah. Ya, ilmu Allah semua dikuasai oleh Allah. Sementara kita kan hanya paling juga beberapa saja yang bisa kita kuasai. Jadi karena itulah kalau kita menguasai ilmu A B C, ya mungkin lawan kita memiliki C D E F G H I K L M N O P Q R S T U X Y Z. Tapi karena dia nggak mengerti A B C lalu kita katakan dia dungu, padahal yang dungu kan kita. Ya, kan ada orang yang sombong dan puas sekali mengatakan dungu, kemana-mana bilang dungu, apa-apa bilang dungu. Padahal dia hanya menguasai salah satu bidang saja, tidak menguasai. Jadi kalau dia bicara dengan katakanlah dengan seorang yang ahli kehutanan, kemudian dia katakan dungu karena nggak ngerti filsafat, ya di mana-mana orang itu jenius di bidangnya dan stupid, ya bodoh di bidang yang lain. Kan nggak mungkin semua orang menguasai semua hal. Nah, gitu ya. Maka seorang pemimpin adalah orang yang harus mampu memanage pikirannya, memanage otaknya, memanage hatinya, memanage semua aset-aset yang ada pada dirinya supaya apa yang menjadi tujuannya tercapai. Ya, dan tidak ada orang yang bodoh. Ya. Saya katakan tidak ada orang yang bodoh karena saya katakan tadi bahwa ilmu itu tidak terbatas, sementara manusia hanya menguasai 1-2 saja. Ada di dalam suatu cerita ya bahwa seorang bapak mengeluh bahwa ini anaknya kok kayaknya stupid banget, lemot banget berpikirnya, baru diajarin udah lupa lagi gitu. Lalu dia bertanya pada gurunya, bagaimana mengatasi ini nih, anak saya kok kayak gitu dia bilang. Lalu kemudian sang guru mengatakan, udah anakmu bawa ke sini deh. Lalu kemudian anak itu ya pada waktu itu musim dingin disuruh oleh sang guru untuk memegang 2 ember, ya, ember berisi air. Yang satu ember itu diletakkan saja di meja, ya. Ini di luar ruangan nih, outdoor ya. Sementara yang satu lagi diminta untuk tetap dipegang dan digoyang-goyang. Ya.
Lalu si anak itu terus menggoyangkan air sementara cuaca makin lama makin dingin sehingga akhirnya dia melihat bahwa kok air yang ada di dalam ember yang diem itu membeku karena cuaca dingin sementara air yang dia goyang-goyangkan itu tetap cair. Kira-kira kenapa? Nah, ketika anak itu bertanya pada gurunya, guru saya udah kedinginan ini. Ya, tapi kemudian kok saya lihat air yang di ember itu sudah beku, sementara air yang saya goyang itu tetap cair. Nah, maka sang guru mengatakan itulah otak. Kalau otak kamu dibiarkan diem maka dia membeku. Tapi kalau otak kamu dipakai terus, insya Allah dia akan tetap cair, dia akan tetap cerdas. Makanya sering-seringlah kita menggunakan otak kita. Termasuk saya sendiri kan sampai saat ini saya tetap baca buku, saya tetap melihat YouTube dan sebagainya, dan saya tetap bikin konten itu memelihara supaya otak yang sudah 62 tahun saya pakai ini tidak beku. Oke, itu sebagai pengantar. Kira-kira seperti itu. Anda juga sebagai mahasiswa tutup maklum, nggak mungkin Anda mendapatkan nilai yang baik kalau Anda mendiamkan otak itu hanya beku. Tapi harus menggoyangnya terus, menggerakkannya terus dengan cara belajar. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dari cerita tadi, bahwa kecerdasan seseorang itu adalah tergantung seberapa sering, seberapa giat, seberapa rajin dia melakukan gerakan terhadap otaknya sendiri. Dan dia tidak membiarkan otaknya itu diam saja sehingga kemudian otaknya menjadi membeku. Kalau otak beku itu kan ya berarti tidak mampu berpikir apa-apa ya. Otak merupakan suatu benda yang ajaib. Dia berbeda dengan wadah-wadah pada umumnya, di mana wadah itu umumnya kan kalau diisi seperti ember, seperti sumur, seperti gentong dan sebagainya, seperti botol, itu kalau diisi penuh dan akan meluber airnya terbuang. Sementara kalau otak itu, ya otak itu adalah benda ajaib yang kalau diisi bukan makin penuh malah makin kosong. Otak itu diisi bukan makin penuh malah makin kosong, sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin aku tahu, aku makin tahu bahwa aku tidak tahu. Nah, ini harus kita perhatikan, apalagi Anda calon sarjana ya. Calon sarjana berarti bukan hanya Anda baca buku ketika Anda masa kuliah saja, terus baca buku sampai seumur hidup. Ya, dan itu saya lakukan sampai sekarang ya, nggak pernah berhenti baca buku dan beli buku, nggak pernah berhenti. Oke, karena apa gunanya ya kita sendiri yang akan mendapatkan. Oke, kemudian terkait dengan kepemimpinan, kita juga sering mendengar satu pepatah yang mengatakan dalam ilmu militer disebutkan bahwa tidak ada prajurit yang salah kecuali jenderal yang bodoh. Anda pernah dengar itu? Tidak ada prajurit yang salah, yang ada jenderal yang bodoh. Coba ya Mas, ceritakan apa pendapat Anda tentang itu? Karena ini Pak, tidak ada jenderal apa tadi Pak? Tidak ada prajurit yang salah, yang ada jenderal yang bodoh. Karena semua yang diatur oleh prajurit itu yang mengaturnya semuanya jenderal Pak. Jadi semuanya prajurit itu benar karena mengikuti kemauan jenderal. Gitu Pak. Disempurnakan coba sama yang lain. Elvira, apa maksudnya ungkapan itu? Karena kan prajurit itu mengikuti apa yang dikata jenderal ya Pak. Jadi kalau jenderalnya salah berarti prajurit itu tidak salah. Ya, karena prajurit itu hanya mengikuti perintah dari pemimpin. Maka berarti pemimpin itu yang salah dalam mengarahkan. Jadi ketika ada suatu katakanlah pasukan yang melakukan kesalahan langkah, itu bukan kesalahan mereka, itu kesalahan jenderalnya. Oleh karena itulah maka seorang pemimpin itu harus mampu benar-benar memperlihatkan karakter-karakter yang yang sebaik mungkin. Jangan sampai akhirnya anak buahnya jadi korban gara-gara ketidaktahuan atau kesalahan atau ya kasarnya kebodohan dari si pemimpin itu.
Oke, ada berbagai macam fungsi seorang pemimpin sehingga dia bisa berfungsi secara paripurna, ya kan? Kalau dikatakan tadi tidak ada prajurit yang salah, yang ada jenderal yang bodoh, maka ada syarat supaya seorang jenderal menjadi tidak bodoh. Ya. Seorang jenderal yang sukses, seorang pemimpin yang sukses, seorang kepala rumah tangga yang sukses, seorang ketua RT yang sukses, seorang kepala bagian yang sukses, seorang mandor yang sukses, seorang komandan satpam yang sukses. Nah, ini kan luas sekali pengertiannya, termasuk juga pengertian seorang yang mampu memanage dirinya sendiri dengan sukses. Ya. Nah, fungsi yang pertama dari seorang leader adalah perencana. Perencana artinya seorang pemimpin itu harus mampu melakukan suatu evaluasi terhadap suatu kondisi, ya, melakukan perhitungan-perhitungan, kemudian mampu menyusun strategi, mampu menyusun suatu perencanaan sehingga dia bisa melangkah dengan baik, menjalankan fungsi kepemimpinan untuk memanage organisasi dengan baik. Jadi fungsi yang pertama dari seorang pemimpin adalah planning, merencanakan. Ya. Merencanakan itu akan terkait dengan masalah analisis SWOT. Anda pernah mungkin mendengarkan apa itu istilah analisis SWOT, analisa tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Ya. SWOT itu strength, weakness, opportunities, and threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Tidak pernah dengar istilah itu? Pernah diajarin kan di kampus analisis SWOT? Pernah, Bang. Pernah. Coba jelaskan sedikit. Tentang analisis SWOT. Ya. Analisis SWOT kan strength itu kekuatan. Sebelum menjalankan bisnis harus mempunyai kekuatan atau rencana yang tepat untuk menjalankan bisnis. Terus W itu weakness suatu kelemahan. Kelemahan kita juga harus tahu kelemahan dalam menjalankan bisnis itu, baru kita menyusun rencana supaya kelemahan itu bisa diatasi. Opportunity itu kesempatan. Sebelum menjalankan bisnis kita harus mencari kesempatan dalam menjalankan bisnis itu. Kita punya kesempatan nggak untuk menjalankan bisnis agar bisnis itu bisa lebih sukses dan maju. T itu Threat. Hah? Threat. Threat ya? Threat itu tantangan. Oh, tantangan. Ya, dalam bisnis juga harus mempunyai tantangan, Mbak, agar bisnisnya nggak gitu-gitu aja. Oke, Contohnya pesaing. Dalam bisnis kita pasti punya pesaing. Gimana kita bisa mengalahkan pesaing itu, atau bisa bertahan, atau bisa lebih maju dalam menjalankan bisnis. Oke. Baik dalam bisnis maupun dalam segala hal, seringkali kita harus melakukan analisis SWOT. Kita ambil yang paling gampang deh, dalam masalah peperangan misalnya. Dalam masalah peperangan kan kita berhadapan dengan musuh, ya kan? Berarti ketika kita mempunyai suatu tujuan untuk menang dalam perang, ya pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita melakukan internal identification, melakukan identifikasi internal kepada diri kita, kepada pasukan kita. Ya, apa saja yang menjadi kekuatan pasukan kita? Apakah persenjataannya, apakah moralitasnya, ataukah daya tahannya, atau strateginya dan sebagainya? Apa yang menjadi kekuatan-kekuatan kita? Ya. Lalu kemudian di samping kekuatan tentu pasti manusia namanya nggak mungkin kekuatan semua, pasti ada kelemahannya. Maka kelemahan juga harus diidentifikasi. Untuk bisa menang sesuai dengan tujuan kita dalam perang tersebut, ya kita juga harus melihat apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan di pasukan kita. Ya. Selanjutnya itu kalau kita sebutkan sebagai internal identification, ya, kita melihat ke depan, melihat ke dalam ke diri kita sendiri, maka kita juga harus melihat keluar, external identification. Kita melihat musuh kita, apa saja kemungkinan kita
peluang-peluang kita untuk bisa menang. Kita identifikasi tuh, ya, identifikasi kondisi musuh. Oh, kira-kira ini musuh seperti ini, kira-kira ada nggak peluang kita untuk menang? Nah, di samping peluang, pastinya kan ada tantangannya, karena kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa semuanya tantangan, pasti ada peluang. Tidak bisa semuanya peluang, pasti ada tantangan. Tidak mungkin semuanya kekuatan, pasti ada kelemahan. Tidak mungkin semua kelemahan, pasti ada kekuatan. Sama dengan kehidupan kita yang lain, ada perempuan, ada laki-laki. Ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri. Maka dalam hal ini juga strength pasti akan berpasangan dengan weakness, tidak bisa dihindari. Ya. Begitu juga dengan peluang ke depan, ya, eksternal, kita juga akan melihat di samping peluang pasti ada tantangan. Nggak mungkin tantangan semua, pasti ada peluang. Jadi kita melihatnya seperti itu. Oleh karena itulah kita dengan melakukan analisis SWOT, baik internal maupun eksternal, sama-sama kita lihat kekuatan musuh apa, kelemahan musuh apa, peluang musuh untuk menang apa, tantangannya untuk menang apa. Itu kalau eksternalnya. Internalnya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, tantangan kita apa. Maka dari diagram analisis SWOT itu ujung-ujungnya akan kita ketahui posisi kita ada di mana.